Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta iringan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya, bil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Liridho ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, malam ini saya akan bahas tentang fadilatul istighfar, yaitu tentang keutamaan membaca istighfar pas kebetulan ini bulan Rajab masuk tanggal 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit dawaun itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi, dan obatnya dosa al-istighfaru, yaitu membaca istighfar. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, kita siapapun kita hidup di alam dunia ini pasti mempunyai salah, pasti mempunyai dosa. Karena Rasulullah bersabda, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kata baginda Nabi Muhammad, wa khairul khata'ina tawwabun, yaitu sebagus-bagus orang yang dosa, orang yang lupa, orang yang berbuat maksiat, at-tawwabun, yaitu mau kembali, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau banyak dosa, hendaknya jangan takut bahwa dosa-dosa kita gak diampuni sama Allah. Selagi kita mau mendekat, selagi kita mau minta ampun kepada Allah,
Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, tepatnya inilah di bulan Rajab. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika datang bulan Rajab, perbanyaklah membaca istighfar, terutama di waktu pagi, di waktu sore membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Kenapa kok 70? Ini anjuran dari Rasulullah. Ya kalau kita mampu lebih banyak bacanya nggak apa-apa. Lebih dari 100, bahkan 1000 pun nggak apa-apa. Karena semakin kita memperbanyak membaca istighfar, semakin dosa-dosa kita yang besar itu akan diampuni oleh Allah. Doa-doa kita belum dikabul sama Allah karena terhalang kesalahan kita. Doa-doa kita belum dikabul sama Allah karena kita masih punya dosa, masih punya salah. Sehingga ada orang mengatakan, Ustadz, saya udah sholat tengah malam, udah sholat duha, udah puasa, doa terus-terusan, tapi kok belum dikabulin. Ingat, kita itu masih punya dosa. Maka tadi itu, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Dalam hadis yang lain, idza kasurat dzunubu ahadikum, apabila dosa-dosamu itu banyak, falyastaghfirillah, maka mohon ampunlah kepada Allah. Al-istighfaru, karena istighfar itu yakulu, bisa memakan adzunuba, kepada dosa-dosa. Yakulu di sini bisa bermakna menghapus. Kama yakulun nar, sebagaimana api memakan al-hatoba, kepada kayu al-yabisa yang kering. Api memakan kayu atau api membakar kayu yang kering. Kayu yang kering itu ibarat dosa. Nar itu, apinya itu bagaikan istighfar. Lah, kalau sudah kita memperbanyak membaca istighfar, lalu dosa-dosa kita diampuni sama Allah, lanjutannya kasratul istighfar, memperbanyak membaca istighfar itu tajlibu, bisa menarik ar-rizqo, pada rezeki. Di samping dosa-dosa kita diampuni sama Allah, dosa kita habis diampuni sama Allah, terus apa fungsinya istighfar yang kita baca setiap hari? Tajlibur rizqo, itu bisa menarik rezeki. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, di bulan Rajab ini Rasulullah juga sangat menganjurkan, aksiru, perbanyaklah oleh kamu sekalian, minal istighfar, dari bacaan istighfar. Faman, barang siapa, aksaro, yang memperbanyak
memperbanyak minhu dari istighfar. Ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan lahu baginya min kulli ghammin, dari setiap kesusahan, wahamin, dan kerupakan, faraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jika kita pusing-pusing, punya urusan belum selesai, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita bingung, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa min kulli dhaiqin makhraja, setiap kita itu mempunyai kesulitan, kesempitan, makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hamin faraja, dan apabila kita bingung, susah, Allah akan berikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Boleh kita membaca istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Boleh membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Atau tambahin lagi, membaca Sayyidul Istighfar, yaitu rajanya istighfar. Dosa besar segunung, sebanyak puing atau sebanyak pasir yang ada di lautan, itu kalau membaca Sayyidul Istighfar, yaitu rajanya istighfar, maka seluruh dosa-dosa tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, duh Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang wajib disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abdu, dan aku adalah hamba-Mu. Wa wa'dika, wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu. Wa wa'dika mastaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejahatan tingkah lakuku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui betapa banyak nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku. Abu'u laka bi dzambi,
dan aku mengakui dosa-dosa. Faghfirli fa innahu, maka sesungguhnya faghfirli maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Itu kalau dibaca Pak 3 kali itu sama dengan kita membaca astagfirullahaladzim 100 kali. Karena sayyidul istighfar. Ketika orang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah itu orang berbuat maksiat, berbuat dosa, mohon ampun sama Allah, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Ternyata Allah Maha Sayang terhadap kita. Kita itu akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertepatan dengan bulan Rajab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ala inna zamana qad istadaraka hayati yaumil khalqis samawati wal ardh. Asanatusna asyarum minha arba'atul hurum. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ingatlah wahai kaum muslimin, zaman ini berputar. Perputaran zaman ini semenjak diciptakannya langit dan bumi, dan perputaran zaman ini Allah jadikan 12 bulan, yaitu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal nggak Pak? Ini biasanya hafalnya Januari, Februari, Maret, April. Yang ada gajinya. Ini 12 bulan ini di sisi Allah, Allah ciptakan 12 bulan, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dianggap suci oleh Allah. Mana itu? Yang 3 itu berjejer, berturut-turut, salah satu mutawaliyatun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabul Mudhar, bulan Rajab itu terpisah. Nah, di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah ini, kalau saya baca dalam kitab-kitab yang lain itu, amal perbuatan manusia Allah lipat gandakan. Kita melaksanakan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berarti kita masuk bulan Rajab ini pas tanggal 10, kalau kita itu melakukan kebaikan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, apapun jenisnya kebaikan yang kita laksanakan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nanti masuk bulan Sya'ban, di mana dikatakan bulannya Nabi, karena turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah beserta malaikatnya itu membaca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi.
nanti itu bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi, amal perbuatan manusia Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zikir 1 kali, berarti bagikan melaksanakan 700 kali lipat. Datang bulan Ramadan, amal perbuatan kita 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Karena ada Lailatul Qadar. Inilah murahnya Allah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya itu antara 70-80, tapi amal perbuatannya bisa ribuan. Nabi Musa alaihi salam pernah dialog sama Allah. Ya Allah, saya ngiri terhadap umat Nabi Muhammad yang engkau jadikan orangnya kecil-kecil, umurnya itu pendek-pendek, tapi amal perbuatannya itu dilipat gandakan menjadi ribuan kali lipat. Boyo saya dijadikan umat Nabi Muhammad. Kata Allah, nggak bisa, karena kamu itu sudah duluan waktunya. Sampai Nabi Musa ngiri pengen jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amal perbuatan umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan sampai ribuan kali. Kalau nanti bulan Syawal, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu amal perbuatan manusia 1 kali melaksanakan kebaikan hanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kok bisa? Berdasarkan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan 1 kali kebaikan, maka Allah berikan pahala bagi yang melaksanakan 10 kali lipat. Di bulan Rajab ini Rasulullah SAW memberikan sugesti, dorongan, rangsangan, menawarkan kepada sahabat. In aradtumur rohata waqtal mauti minal absyi wal rayhan. Wahai sahabat, apabila kau ingin meninggal dunia tenang, tidak bingung, wal khuruja minad dunya ma'al iman, dan bisa keluar dari alam dunia ini bisa membawa iman, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, mudah banget bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wassalamata min kaidi syaitan, dan selamat dari tipu daya syaitan. Makanya orang mau sakaratul maut itu didatangi oleh syaitan, Pak. Orang mau sakaratul maut itu saking panasnya itu dia merasa haus. Saking hausnya, kata Rasulullah, apabila air yang ada di alam dunia ini untuk diminumkan kepada orang yang sakaratul maut, la yakfi, maka tidak akan cukup. Haus terus. Tiba-tiba setan datang. Setan datang membawa air, menawarkan, wahai fulan, kau akan kembali, kau akan mati, kau pasti haus. Orang yang lagi haus ditawarin air, kalau nggak punya iman, Pak, Masya Allah, langsung diambil dan diminum. Dan liciknya setan itu merebut iman kita itu, kalau sudah minum airnya setan,
itu tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Setan mengucapkan pulang, kau pengen air ini. Kalau orang tadi itu gak punya iman, iya saya mau. Tapi kalau teman orangnya beriman, ditawarin sedikit imannya, dia mau, saya mau air itu. Tapi setan bilang, kalau mau air ini, bilang Allah tidak ada, Muhammad tidak ada, baru saya kasih. Imannya yang kurang, Pak, imannya tipis. Itu dikasih air sama setan itu, ya udah sini. Tapi setan memberikan syarat, bilang Allah tidak ada, Muhammad tidak ada. Tapi jaminan, kata Rasulullah, meninggal dunia tenang, selamat dari tipu daya setan, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, fahtarimu hadhihi syuhur kullaha, maka hormatilah bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghormati bulan-bulan yang disucikan oleh Allah? Rasulullah menjawab, bikasratis siyam. Yang pertama, dengan memperbanyak berpuasa. Satu kali puasa bulan Rajab, ada yang menyampaikan hadisnya, walaupun hadisnya dhaif, boleh dipakai buat sugesti kita. Satu hari puasa bagaikan puasa 3 tahun. Boleh dipakai buat sugesti buat kita, supaya kita itu tambah semangat. Tapi jangan dijadikan patokan, saya kan sudah puasa Rajab 1 kali, bagikan puasa 3 tahun, berarti nanti Ramadan saya nggak usah puasa. Ini yang salah. Boleh hadis dhaif itu dipakai, boleh untuk memberikan sugesti kepada kita, supaya kita itu semangat. Tapi hendaknya niatlah puasa karena Allah. Karena dianjurkan oleh Rasulullah, kasratis siyam itu, memperbanyak puasa itu bukan 1 hari 2 hari, lebih daripada 3. Kalau kita puasa Senin, Kemis, Senin ada 4, berarti Kamis ada 4, udah 8. Juga Rasulullah bersabda, siapa orang yang berpuasa sunnah ini sunnah mutlak nih, entah itu Senin atau Kamis atau Yaumul Bid, entah itu puasa Rajab, puasa Syawal, itu kan sunnah mutlak. Maka Allah akan jauhkan dari siksa api neraka perjalanan 700 tahun. 1 kali kita puasa niat mencari ridho Allah, Allah akan jauhkan dari siksa api neraka perjalanan 700 tahun. Saya mau tanya, Pak, ada nggak orang di sini itu jalan kaki sampai 700 tahun? Ada nggak? Ada nggak? Umurnya aja nggak nyampe umurnya. Berarti begitu mulianya fadilah, begitu agungnya fadilah melaksanakan puasa, walaupun itu puasa sunnah. 1 kali kita puasa, Allah akan jauhkan dari siksa api neraka perjalanan 700 tahun. Siapa yang gak kenal sama neraka? Orang neraka itu api semuanya. Kita dibakar di api neraka karena kita punya salah. Tapi ada amalan yang bisa menjadikan kita jauh dan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka.
yaitu melaksanakan puasa sunnah karena Allah. Orang puasa sunnah aja pahalanya besar banget, apalagi puasa wajibnya. Makanya Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab itu ada bagusnya juga, supaya nanti kita ketemu Ramadan itu kita tidak kaget, Pak. Ancang-ancang. Latihan bulan Rajab, latihan. Syakbannya nanti juga puasa. Datang bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa puasa, perut kita nggak kaget. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, memberikan sugesti saking pahalanya besar kayak gitu. Ya hanya orang-orang yang ngerti aja yang melaksanakan puasa Rajab. Ngaji mah ngaji iya, begitu mau sahur mikir-mikir, sahur lah sahur. Tapi giliran puasa di kantor ada makan bersama, ya bukan. Ini puasa sangat bagus kita kerjakan. Bahkan Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu sekalian, tasihu, pasti kamu akan sehat. Saya tiap hari puasa, Pak. Alhamdulillah sehat terus. Karena janji Rasulullah itu, berpuasalah kamu sekalian, tasihu, pasti kamu akan sehat. Saya dari pesantren dulu itu, ya banyak santri-santri itu pada berpuasa tiap hari. Pesantren saya Tegarrejo Magelang. Jadi tiap hari puasa setahun itu hanya 5 hari yang gak makan siang. Yang makan siang itu hanya 5 hari. Kapan itu? 1 Syawal. Haram hukumnya berpuasa. Makanya makan tuh. Yang kedua tanggal 10, 11, 12, 13 Yaumut Tasyrik, Dzulhijjah, itu juga haram berpuasa. Kenapa? Lah orang haji lagi lontar jumroh, perlu tenaga, bener gak? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya ada dari penginapan Mina sampai ke tempat lempar jumroh itu jauh, Pak, bisa 7 kilo. Nah kalau teman puasanya nggak diharamkan, terus banyak orang yang puasa lah melakukan kewajiban melontar jumroh, gimana? Ya walaupun jumroh itu bisa diwakilkan, makanya haram hukumnya berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13. 10 jumroh Aqabah, 11 jumroh ula wusta Aqabah, 12 jumroh ula wusta Aqabah, baru haji nafar awal itu pulang kembali ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Kalau haji nafar sani tambah lagi 1 hari tanggal 13 melempar jumroh ula wusta Aqabah 777. Makanya kalau hajinya nafar awal ambil kerikilnya itu 49. Tapi kalau hajinya nafar sani ngambil kerikilnya 70. Kok beda? Iya, karena nafar awal itu kita lihat tanggal 10 langsung lempar jumroh Aqabah 7 kerikil. Bismillahirrahmanirrahim, 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 7. Udah berhenti. Nunggu besok tanggal 11 Tasyrik itu melempar jumroh ula 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wusta 7 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqabah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 7 kali 3 21. Tambah kemarin tanggal 10-nya 7, berarti 28. Besoknya tanggal 12
melempar jumroh lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wusta 7, ula 7, wusta 7, akobah 7, 21 tambah 28, 49. Pulang tuh tanggal 12 tawaf ifado, selesai hajinya. Tapi kalau yang nafarsani besoknya lagi tanggal 13, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ula 7, wusta 7, akobah 7, 49 tambah 21, 70. Makanya nanti ini pengalaman. Oh, beda-beda yang ngambil kerikilnya. Iya, ada nafar awal, nafar sani. Nah itu ketika tanggal 10, 11, 12, 13 yang mau tasyrik, haram hukum. Nah kalau saya sering kalau teman dianterin daging dari Jamiatul Khair, Pak, itu saya masak, panggil jamaah-jamaah pengajian, suruh pada makan. Katanya pengen makan bersama tapi siang. Ya nunggu setahun sekali gitu. Bermanfaat daging dari sini dimakan orang banyak. Nah, kebanyakan daging buat ngapain? Dari masjid, beberapa masjid di Bojonggede saya itu khotib pada ngirimin daging lah buat apa? Kalau gak dimakan. Yang namanya kita kadang-kadang makan, apalagi sudah umuran 40 tahun ke atas mau makan daging kan? Pikir-pikir. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, yang pertama kata Rasulullah, cara menghormati bulan Rajab yaitu bikasrati siyam, memperbanyak membaca, memperbanyak berpuasa. Yang kedua, cara menghormati bulan yang disucikan oleh Allah khususnya bulan Rajab, wadhkuru wan nadam ala masalafa minal asam, menyesali perbuatan yang telah lampau yang berbuat maksiat. Setiap manusia pasti punya dosa. Dengan cara apa kita melebur dosa? Bikasratil istighfar, itu dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang kedua. Yang ketiga, wadhkuru khaliqal anam, yaitu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Emangnya kenapa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya dia bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya, apakah kita bisa meninggal dunia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau kita waktu senggang tidak mengucapkan zikir la ilaha illallah? Sama seperti kita mau main bola, Pak. Itu kan ada latihan dulu, pemanasan dulu. Begitu permainan dimulai sudah siap. Namanya kita pengen meninggal dunia husnul khotimah, ya udah perbanyak membaca lafaz la ilaha illallah. Perbanyak. Kalau kita sekolahnya TK baca la ilaha illallah 300, Pak. Tingkatannya TK. Kalau tingkatannya SD baca la ilaha illallah 1000. Tingkatannya SMP baca la ilaha illallah 7000. Tingkatannya SMA satu hari baca la ilaha illallah 12.000. Ini kira-kira kita tingkatan apa nih? Hah? Tingkatannya apa nih kita? TK, Pak, SD, Pak, SMP, SMA. Kita baca 300 aja la ilaha illallah itu masih tingkatan TK. Belum bisa ngapa-ngapain.
Oh, kalau sudah tingkatannya perguruan tinggi itu baca la ilaha illallah sampai 70.000. Tuh kalau baca la ilaha illallah 70.000 dakhalal jannah. Ketika meninggal dunianya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata bisa karena terbiasa. Saya baca orang nggak pernah baca la ilaha illallah, tahu-tahu tua sadar dia ngucapin la ilaha illallah. Ya memang lidahnya orang dulu ya nggak apa-apa sih, yang penting mah keyakinan gitu ya. Lafzul jalalah itu kalau teman kita nggak terbiasa belajar susah ngucapinnya Pak. Orang dulu ngucapinnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, loloh Pak. La ilaha illallah. Padahal illallah. Tapi lidahnya orang dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting makan hatinya. Apakah itu benar? Benar. Tapi ya kita kan banyak guru, banyak ustadz, banyak kiai. Coba belajar makhorijil huruf yang benar. Lafzul jalalah itu kalau kita ngucapin itu lidah atas itu ditempelin ke langit-langit bagian atas gigi seri. Allah, Allah, la ilaha illallah, lawah, cuman dijatuhin sedikit doang. Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau nggak belajar Pak, lafzul jalalah paling sulit Pak. Membaca Allah, Allah, gitu. Ya enggak masalah, nggak apa-apa. Cuman kita diusahakan belajar. Karena setiap hari itu Rasulullah mengajarkan kepada Iqra, bacalah. Terus caranya membaca itu harus ada guru. Kita belajar makhorijil huruf biar ngerti. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, terakhir cara menghormati bulan yang disucikan oleh Allah adalah memperbanyak membaca sholawat. Emang kenapa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan bengawan? Yang bengawan tadi itu airnya ma'uhu ahla minal asal. Itu airnya itu lebih manis daripada madu. Terus lebih putih daripada susu dan lebih dingin daripada es. Ya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu bengawan yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, itu buat siapa ya Rasulullah, ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, buat umatmu ya Rasulullah, liman sholla alaika fi Rajab, buat umatmu yang senantiasa membaca sholawat di bulan Rajab. Terserah sholawatnya, mau tibil qulub, mau sholawat Ibrahimiyah pas tahiyat tadi itu, mau baca sholawat bushro atau sholawat nariyah atau sholawat pulus. Ada apa sholawat pulus Pak? Atau sholawat pohon duit, sajaratun nukut. Saya tuh ijazah dari Habib Syekh Parung, punya santri 16.000 Pak, gratis Pak. Ternyata amalannya apa? Kok bisa gratisin santrinya? Amalannya itu sholawat sajaratun nukut, sholawat pohon duit. Itu sholawatnya cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu doang. Tapi bacanya setelah sholat isya, bacanya 400 kali. 400 kali. Paling kalau dibaca paling 15 menit. 15 menit. Saya sama santri-santri di rumah itu baca setiap pada isya itu cuma 15 menit. Kalau 15 menit, kalau pegang HP berapa jam Pak?
Ah, 2 jam. Ini sholawat 14 sampai 15 menit kayaknya lama banget gitu. Nah itu jaminan bagi orang yang membaca sholawat akan dimasukkan dalam surganya Allah, diberi minum air tadi. Itu pengawan tadi yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih dingin daripada es. Itulah 4 perkara ketika kita itu datang bulan Rajab, kita isi. Yang pertama dengan memperbanyak berpuasa. Niatnya bagaimana? Saya niat puasa karena Allah. Saya niat puasa Rajab karena Allah. Yang kedua, memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah. Dan yang keempat, memperbanyak membaca sholawat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan lain daripada tema, mangga. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Doa semoga yang hadir, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, semoga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rizkinya, Allah jauhkan dari bala dunia serta bala akhirat, Allah permudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, agama maupun akhiratnya, Allah manfaatkan ilmunya, Allah sukseskan cita-citanya, Allah kabulkan segala permohonannya, Allah jadikan keluarganya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak keturunannya semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Yang sudah berangkat haji semoga Allah jadikan haji dan haji yang mabrur. Yang belum berangkat haji semoga Allah berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakit, yang Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Terakhir, semoga kita semuanya dijauhkan serta diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Bisiril Fatihah. Iya karena dari sini وفون كريم وفون رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من العبد يا في ريحان اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها والنصب وسلم لخمسة أطفي بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنكم وفاطمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.